Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya dengan qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bertemu, berkumpul bersama di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan terhadap ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghasilkan amal saleh di atas kehidupan kita, dan ilmu yang kelak akan menjadi hujjah dan syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan qadwah terbaik di atas kehidupan kita, suri tauladan terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, manusia yang paling layak dan pantas untuk kita jadikan prioritas di atas kehidupan ini. Ialah seorang manusia yang tatkala kita mentaatinya, mengikuti setiap sunnah-sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang istiqamah di dalam mentaatinya. Dialah juga seorang manusia yang manakala kita berpegang teguh di atas sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan mempertemukan kita dengan dirinya di Al-Haud, di telaga. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengikuti beliau dengan ilmu sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang termasuk dan tergolong di dalamnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, masih melengkapi pembahasan pada bab yang kelima berkaitan dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk murojaah sedikit dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, bahwa tentu di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebagai manusia tatkala kita sampai pada usia dewasa atau usia tua atau usia senja, salah satunya adalah tanda kebesaran Allah itu terlihat pada tubuh kita, ya, pada fisik kita, yakni dengan syaibah, ya, ditumbuhkannya uban-uban.
ya ditumbuhkannya uban-uban di atas kepala kita, di rambut-rambut ya kepala kita, atau juga ada yang tumbuh di sebahagian jenggot kita. Ini tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nampak pada ciptaannya, yakni pada diri kita manusia. Ya, maka di dalam Islam kemarin sudah kita sebutkan ya bahwa uban ini dapat mendatangkan keutamaan ya bagi orang-orang yang sudah memilikinya. Makanya dilarang di dalam agama ya uban itu untuk diwarnai ya dengan warna hitam. Ya, dengan warna hitam yang pekat ya, maka itu dilarang. Ya, atau juga dilarang uban itu untuk dicabuti ya atau dipangkas sampai habis. Ya, karena ada kebiasaan di antara kita, biasanya orang-orang tua kita dahulu misalnya yang sudah tumbuh uban, biasanya dia suruh anak-anaknya suruh apa? Suruh cabuti ubannya. Sini nak, cabuti uban abi. Satu uban 1000 misalnya, kan suka begitu dulu kan. Nah, ya padahal ya tidak boleh yang seperti ini, karena kita ketahui uban itu bahkan keutamaan orang yang memilikinya bahkan bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Hanya ya gara-gara memiliki uban ya bisa bercahaya pada hari kiamat. Ya, makanya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun pada rambut kepalanya juga memiliki uban. Ya. Sebagaimana kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya dikatakan, haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala ma adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Dikatakan ya Ishaq bin Mansur ya, dan kemudian Yahya ibnu Musa bercerita kepada kami, mereka berkata Abdur Razzaq bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit, dari Anas ya, ia berkata ya, dikatakan ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi, tidaklah aku mendapati uban yang terdapat pada kepalanya, pada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada lihyahnya, pada jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa 14 sya'ratan bayda, kecuali jumlahnya hanya kurang lebih 14 helai saja. Ya, tidaklah aku mendapati melihat uban yang tumbuh di kepalanya Rasulullah ya, di rambut kepalanya Rasulullah, dan juga yang tumbuh di lihyah, di jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang tidak lebih ya dari 14 helai. Ya, 14 helai ya rambut yang sudah beruban. Ya, tidak banyak ya kata Islam. Memang tidak banyak uban yang tumbuh di kepalanya Rasulullah dan juga di jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam hadis pertama ini kata perawi hadis ini tidak lebih dari 14 helai. Ada riwayat yang lain nanti mengatakan hanya 20 helai saja, tidak lebih dari itu. Ya, jadi artinya ada uban pada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ya, tidak lebih dari 20 helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jenggotnya yang ditumbuhi dengan uban. Bahkan dalam riwayat yang lain ya kata Islam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut, ketika Nabi selesai mandi kemudian menggunakan minyak rambut di kepalanya, maka ketika selesai menggunakan minyak rambut itu, bahkan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak tidak terlihat. Kecuali ketika minyak rambut itu sudah mulai mengering, ya baru tampak kembali ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sekali lagi uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di jenggotnya tidak banyak. Ya, dalam hadis pertama ini hanya 14 helai. Di riwayat yang lain ya 20 dan tidak lebih dari 20. Ya, demikian kata Islam. Ya, dikatakan juga pada ya hadis berikutnya, haddatsana Muhammad ibnu al-Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibnu Harbin qala sami'tu Jabir ibnu Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhin ya ru'iya minhu. Muhammad bin Muthanna bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Dawud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu ditanya berkaitan tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menjawab, ya, kata siapa? Kata sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menjawab, maka ya tatkala beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak yang tadi Anda katakan, menggunakan minyak apa? Minyak rambut, maka ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sama sekali. Ketika menggunakan minyak rambut, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sama sekali. Namun apabila beliau tidak menggunakan minyak rambut, maka ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat sedikit terlihat. Ya, karena memang sedikit Pak ubannya Nabi. Ya, mungkin ada di antara kita sudah usia di atas 40, sudah usia mencapai 50, ya sudah mulai apa? Penuh kepalanya dengan apa? Dengan uban. Apalagi yang sudah 50 tahun lebih sampai 60 tahun, bahkan ada yang masih di bawah 40 tahun ya Pak. Mungkin karena hormon ya, sebahagian orang itu masih muda tapi kepalanya sudah dipenuhi dengan rambut, dengan apa? Dengan uban maksud saya. Rambutnya sudah dipenuhi dengan uban. Banyak ya seperti itu. Dulu pun anak ketika di Mahat ya, di pesantren waktu aliyah ya, setingkat SMA, ada juga kawan anak masih aliyah, masih SMA, satu kepalanya sudah putih semua Pak. Satu kepalanya sudah putih, sudah penuh dengan uban. Ya biasanya mungkin ini ada kelainan hormon atau ya kelebihan hormon tertentu sehingga usia masih muda tapi kepala sudah penuh dengan uban. Ya, subhanallah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai usia ya senjaknya pun maka tidak banyak uban yang tumbuh di kepala dan tumbuh di jenggotnya. Ya, bahkan tadi sudah kita sebutkan jumlahnya ya, ada yang mengatakan tadi 14 helai saja, maksimal 20 helai saja, tidak lebih dari itu. Ya, makanya dikatakan dalam hadis kedua ini ketika Nabi SAW pakai minyak rambut ya Pak. Ya, kemarin sudah Anda jelaskan boleh menggunakan minyak rambut untuk merapihkan rambut kita, silakan. Ya, akan tetapi tidak berlebih-lebihan karena dilarang oleh Nabi SAW seorang laki-laki yang banyak menghabiskan waktunya hanya untuk menata rambutnya. Ya, ada pria-pria yang seperti ini, ada laki-laki yang seperti ini. Ya, pria-pria ataupun laki-laki yang terlalu ya mengutamakan penampilan. Ya, subhanallah, ya rambutnya disisir dengan klimis ya Pak. Kalau ya rusak sedikit, wah langsung dirapihkan lagi. Sedikit-sedikit berkaca. Ya, dilarang yang seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan waktu hanya untuk berdandan, menghabiskan waktu hanya untuk memperhatikan masalah tatanan rambut. Tidak boleh, haram bagi laki-laki yang seperti ini. Ya, maka kalaupun kita untuk merapihkannya, menyisirnya menggunakan minyak rambut silahkan. Ya, akan tetapi tidak berlebih-lebihan karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun menata rambutnya, menyisir rambutnya, menggunakan minyak untuk rambutnya. Ya, na'am, sehingga dikatakan kalau Nabi menggunakan minyak rambut ubannya tidak kelihatan. Tapi kalau tidak menggunakan minyak rambut, ubannya Nabi yang sedikit itu terlihat dengan jelas. Ya, na'am. Selanjutnya, haddatsana Muhammad ibnu Amr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi qala haddatsana Yahya ibnu Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Ya, Muhammad bin Amr bin Walid Al-Kindi Al-Kufi bercerita kepada kami, ia berkata Yahya bin Adam
Yahya bin Adam, ya, bercerita kepada kami dari Syarik, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikatakan innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda, ya, itu kisarannya 20 helai, 20 lembar saja rambutnya yang sudah memutih, ya, ubannya, ya. Tadi sudah saya katakan di awal, ya. Jadi ini hadis-hadis tentang jumlah ubannya Rasulullah di kepala dan di jenggotnya, ya, tidak lebih dari 20 helai, ya, tidak lebih dari 20 helai uban. Artinya, ya, tidak banyak, ya Pak, sedikit, ya, artinya tidak banyak, sedikit, ya, rambutnya Rasulullah SAW yang ditumbuhi dengan uban, ya. Naam. Selanjutnya, haddatsana Abu Quraib bin Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Iqrimah an Ibni Abbas qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah qad shibta qala syayabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat, ya. Abu Quraib Muhammad bin Ala bercerita kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami dari Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Iqrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata Abu Bakar berkata radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, apakah engkau telah beruban? Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad shibta, ya Rasulullah, apakah engkau sudah beruban? Apa jawab Rasulullah SAW? Nabi pun mengatakan, aku beruban karena membaca dan mentadabburi surah Hud, suratul Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, dan surah At-Takwir. Ya, tatkala Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah rambutmu telah beruban? Nabi menjawab apa? Ya, rambutku sudah beruban dengan sebab membaca dan mentadabburi surah-surah berikut ini. Surah Hud, kata Nabi, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, dan surah At-Takwir. Dengan sebab-sebab membaca dan mentadabburi surah-surah ini, aku beruban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad syayabatni Hudun wa akhawatuha. Sufyan ibnu Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata Muhammad bin Bishr bercerita kepada kami dari Ali ibnu Saleh, dari Abi Ishaq, ya, dari Abu Juhaifah, ia berkata, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, kami melihat engkau telah beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qad syayabatni Hudun wa akhawatuha, aku beruban disebabkan karena surah Hud dan juga beberapa surah yang lainnya. Ya Pak, jadi tatkala para sahabat ini bertanya tadi, ya, termasuk Abu Bakar tadi, ketika bertanya, ya Rasulullah, kau sudah beruban? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ya, saya sudah beruban disebabkan karena saya membaca dan mentadabburi surah Hud dan surah-surah yang lainnya. Dikatakan dalam hadis ini, yakni surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba amma yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, ya, kenapa demikian ya khatal Islam azakumullah? Apa sebabnya Nabi beruban karena membaca surah-surah tersebut? Ya, dikatakan oleh pensyarah hadis ini, ya, dikatakan ada dua poin penting yang perlu dicermati lebih dalam,
yang perlu dicermati lebih jauh, ya, dari kedua hadis di atas. Dua hadis di atas, ya, yang tentang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beruban disebabkan karena membaca dan mentadabburi surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, dan surah At-Takwir, ya. Dan yang kedua hadisnya tadi mengatakan, aku beruban disebabkan karena membaca surah Hud dan yang sejenisnya, ya. Syayabatni Hudan wa akhwatuha, kalimatnya, ya, karena aku, kata Nabi, beruban karena membaca surah Hud dan yang semisalnya. Kenapa demikian, kata Islam? Karena kata pensyarah hadis ini, surah-surah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, yang disebutkan tadi dari mulai surah Hud, Waqi'ah, ya, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, amma yatasaalun, dan At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ya, semua surah-surah itu dan ayat-ayat yang terkandung di dalam surah tersebut semuanya mengandung penjelasan, mengandung deskripsi tentang kegoncangan, tentang kedahsyatan dan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Ya, itu sebabnya, Pak. Itu sebabnya Nabi SAW beruban, karena Nabi banyak mentadaburi, membaca ayat-ayat tentang kegoncangan, huru-hara, ya, kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Antum bisa bayangkan, karena memikirkan tentang betapa dahsyatnya kegoncangan yang akan terjadi pada hari kiamat, Nabi SAW sampai beruban, Pak, memikirkan tentang ayat-ayat itu. Betapa dahsyatnya goncangan dan huru-hara fitnah yang terjadi pada hari kiamat. Subhanallah, saking berfikir tentang hal itu Nabi sampai beruban. Ya, kalau kita tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata, ya, kita pun belakangan ini sering digoncang, Pak, bumi kita oleh Allah, ya, walaupun mungkin kita tidak terkena dampaknya yang besar, tapi dampak goyangan dan goncangannya pun juga kita terasa. Ketika kemarin gempa, ya, saudara-saudara kita di Cianjur sana, kemarin lagi di Garut juga, ya, bumi Nusantara ini juga sedang berduka karena, ya, subhanallah, berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang memperingatkan kita. Bukankah di dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan terjadinya gerhana, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir dan yang sejenisnya, bencana-bencana itu, apa kata Allah? Illa takhwifa. Sesungguhnya Allah ingin, ya, menakut-nakuti kita. Ya, Allah ingin menakut-nakuti kita. Ya, kira-kira dengan adanya keadaan seperti itu, dengan adanya bencana, kalian takut tidak kepada Allah Ta'ala? Ya, maka tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, kata Allah. Ya, tapi banyak di antara kita, ya, sudah ada bencana, sudah terjadinya musibah, tetap saja tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bermaksiat misalnya, masih melakukan kemunkaran, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukupkah dengan musibah yang sedang Allah timpakan kepada kita saat-saat ini? Maka antum bayangkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat-ayat dan surah-surah yang berbicara tentang kegoncangan, tentang huru-hara fitnah hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beruban kepalanya. Saking memikirkan tentang hal itu. Di mana juga di dalam riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan barang siapa ingin melihat hari kiamat seakan-akan sedang terjadi di hadapan kedua matanya, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah seakan-akan kiamat itu benar-benar berada di hadapan matanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Falyaqra,
hendaklah ia membaca yang pertama idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Yang kedua idza samaun fatarat, surah Al-Infitar. Dan yang ketiga wa idza samaun syaqqat, surah Al-Insyiqaq. Coba antum baca dan coba antum tadabburi surah-surah tersebut, ayat demi ayat antum baca, perhatikan, tadabburi, ya, dan baca penjelasan syarah para ulama-ulama tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Subhanallah, niscaya kita benar-benar di hadapan pada kenyataan yaumul qiyamah. Ya, jadi Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan benar-benar sedang terjadi di hadapan kedua matanya, bacalah surah-surah tersebut. Ya, makanya itulah sebab Nabi tumbuh uban, salah satu di kepalanya yang tadi Nabi katakan, karena Nabi membaca surah-surah tersebut. Karena sekali lagi surah-surah tersebut berisikan tentang berita dahsyatnya kegoncangan huru-hara fitnah pada hari kiamat. Subhanallah, sampai Nabi memikirkan tentang hal itu. Nabi bukan memikirkan diri sendiri, tapi Nabi memikirkan umatnya, memikirkan kita semua, bagaimana keadaan umatnya nanti pada hari kiamat. Saking berfikirnya Nabi tentang keadaan umatnya pada hari kiamat yang dahsyat itu, Nabi SAW sampai beruban kepalanya. Ya, subhanallah. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Maka banyaklah kita membaca Al-Quran, mentadabburi setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menambah pengetahuan kita dan juga menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan juga menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran hatinya dilembutkan oleh Allah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran rasa takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang rajin mentadabburi Al-Quran rasa bergantungnya, ya, ar-raja, rasa bergantungnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka para ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, kata Islam, cobalah, ya, semua solusi kita ada di dalam Al-Quran. Yang sedang gundah, yang sedang sedih, yang sedang galau, ya, yang sedang krisis, ya, semua, ya, solusinya ada di dalam membaca Al-Quran. Ya, seperti Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Ya, insyaallah. Taib ikhwatul Islam azakumullah. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Ya, itulah bentuk ubannya ataupun jumlah ubannya Rasulullah SAW yang ada di kepalanya. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, uban yang tumbuh di kepala dan di jenggotnya Nabi SAW tidaklah banyak. Ya, tadi dikatakan, ya, hanya maksimal 20 helai saja, tidak lebih dari itu. Ya, dan juga ketika tadi Nabi ditanya tentang sebab kenapa Nabi beruban, salah satu sebabnya adalah karena Nabi SAW banyak merenungi dan mentadabburi firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Ya, tadi seperti surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, di mana surah-surah tersebut isinya semuanya berbicara tentang huru-hara dan dahsyatnya hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari dahsyatnya fitnah dan huru-hara di akhir zaman ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.